welcome back to Gojira Spot Channel. Terima kasih teman-teman udah mau mampir ke video ini. Kali ini Aing mau bahas tentang seputar alur game ya, bukan alur film. Soalnya ya gak kepikiran mau bikin film apa ya. Oke, kali ini kita akan bahas alur game yang berjudul Evil Nun. Game Evil Nun ini memiliki dua sequel, ada Evil Nun 1 dan ada yang kedua. Kita akan bahas dua-duanya aja langsung ya, daripada bikin dua part kan gak asik ya. Oke lah, oh ya btw ini game itu dirilis oleh Capillary ya. Untuk jadwal rilisnya sih ya sorry Aing lupa, Aing gak inget. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja, inilah dia alur cerita game Evil Nun. Sombong amat. Oke, kita akan bahas alur cerita game Evil Nun. Tapi sebenarnya kan Evil Nun punya dua sequel, yaitu Evil Nun 1 dan 2 ya. Dan kita tahu bahwa Evil Nun 1 pasti dirilis terlebih dahulu sebelum Evil Nun yang kedua. Namun latar waktu dari Evil Nun 1 dan 2 lebih dahulu Evil Nun 2 daripada Evil Nun 1. Jadi kejadiannya lebih dahulu Evil Nun 2 baru Evil Nun 1. Tapi rilisnya duluan Evil Nun 1 baru Evil Nun 2. Membangongkan bukan? Pokoknya intinya kita akan bahas terlebih dahulu alur cerita Evil Nun yang kedua. Jadi game Evil Nun 2 ini alur waktunya terlebih dahulu atau jauh sebelum Evil Nun yang pertama ya. Evil Nun yang kedua ini menceritakan bagaimana kisah si Nun yang bernama Sister Madeline sebelum menjadi Evil Nun di game Evil Nun yang satu ya. Ya begitulah kira-kira. Di awal game Evil Nun 2 saat kita lagi mencet play, nanti akan ada sedikit video mengenai bagaimana kisah hidup dari si Sister Madeline ya. Jadi diceritakan bahwa si Sister Madeline ini adalah seorang guru di sebuah sekolah, dan ia mempunyai seorang anak bernama Elisa. Elisa adalah seorang anak perempuan yang adalah anak dari si Sister Madeline ini. Namun ada sebuah kejadian yang menyebabkan si Elisa meninggoy. Ya karena dia seorang ibu, ya pasti nggak terima lah kalau anaknya mati duluan sebelum dia. Jadi si Sister Madeline ini pun stres semenjak kejadian anaknya meninggal. Si Sister Madeline berusaha untuk menghilangkan pikiran Elisa dari pikirannya itu sendiri, namun tak bisa. Merasa putus asa, ia pun menggunakan bantuan iblis dan menculik kita karakternya untuk dijadikan tumbal. Jadi kita akan digantikan oleh Elisa ya. Jadi kita akan mati dan Elisa hidup kembali. Tumbal lah intinya. Dan Sister Madeline juga membuatkan 3 ekor mutan ayam untuk menjaga kita. Siapa tahu kita akan bisa lari ya. Lah intinya. Dan petualangan kita di game Evil Nun kedua pun dimulai. Kita harus bisa mencari kunci gerbang sekolah supaya bisa keluar dari sekolah. Atau jika tidak, kita akan dijadikan tumbal oleh Sister Madeline. Ada 2 ending jikalau kita kalah. Yang pertama, kita akan dikuburkan oleh Sister Madeline hidup-hidup. This child is not useful for the ritual. He doesn't have enough vitality. No. I'm alive. No. Get me out of here. Dan yang kedua, kita akan dijadikan objek tumbal untuk ritual. What is it? So here? What are you doing with me? Stop singing that weird thing. I will give you everything if you fulfill my wish. May Elisa enter the flesh of this human creature. You're an ugly and evil nun. It seems that the spell has to be performed again. This is not the right child. Ya, kita dijadikan tumbal oleh ritual yang dilakukan oleh si Sister Madeline. Namun ternyata ritualnya gagal. Dan ya begitulah kira-kira.
Dan kita juga bisa mendapat good ending atau ending baik, yaitu dengan melarikan diri dari sekolah ini menggunakan kunci. Ya iyalah, apalagi coba pakai granat kan dibilang teroris ntar. Gummy, come in. It's cold. Dan ya, kita berhasil keluar dari sekolah dan kita pun aman dan kita pun selamat ya. Dan ada lagi satu ending yang berasal dari update game Evilnan 2. Ending ini disebut true ending. Ending ini bisa didapatkan dengan cara kita harus menggunakan sebuah gas yang menyebabkan ayam-ayam mutan peliharaan si Sister Madeline ini berubah menjadi ayam normal. Lalu kita membawa ayam-ayam tersebut menuju ke sebuah salib. Lalu ayam-ayam tersebut pun menendang salib tersebut sampai terjatuh dan jeblos ke tanah. Lalu kita akan kembali ke tempat awal dan di sanalah kita akan mendapatkan true ending tersebut. I just wanted to bring my girl back. Your extreme suffering has invoked me, so here I am. My name is Nazrat. Naz, what? You have not been an exemplary woman, but you still have time to redeem yourself. I can grant your wish, Inhuman, but I will ask for something in exchange. Yes, I am all yours. I won't ask you to be my wife, but you will give me 40 years of your life. I am capable if you bring Elisa back to life. Starting today, you will have to be an exemplary mother and human being. Without being able to leave this school, you will pray me hot or cold. I am capable if you bring my little girl back to life. But I must warn you that by breaking the rules, you will immediately suffer terrible misfortunes. If you are a bad mother, you will become ugly. If you don't adore me, you will lose your sanity. And if during this time you go out once to take a breath, your offspring will know the most horrible death. I am capable. Yes, I am capable. So be it. Get on your feet. Oh, a miracle! It's a miracle! Miracle! Ya, begitulah kira-kira isi dari true ending. Dan di sini kita diberitahukan bahwa si Sister Madeline ini meminta bantuan dari seekor iblis, seekor atau sebuah nih, seekor aja lah ya. Ya, si Sister Madeline meminta bantuan seekor iblis bernama Nazrat. Ia meminta untuk anaknya kembali ke kehidupan ini, dan si Nazrat pun mengabulkan permintaannya, tapi dengan beberapa syarat, yaitu si Sister Madeline harus memberikan 40 tahun sisa hidupnya kepada Nazrat, dan ia juga harus menjadi ibu dan manusia yang baik, dan juga dia tidak boleh meninggalkan sekolah, dan dia juga harus tetap menyembah si Nazrat. Jikalau syarat tersebut dilanggar, maka akan ada dampaknya. Jikalau si Sister Madeline tidak menjadi ibu dan manusia yang baik, maka wajahnya akan berubah menjadi burik 8 bit. Dan jikalau dia berhenti menyembah si Nazrat, maka dia akan kehilangan kewarasannya alias menjadi gila. Dan jikalau dia meninggalkan sekolah, maka
keturunannya akan dalam bahaya dan ujung-ujungnya meninggoy. Meskipun itu susah, tapi demi anaknya Sister Madeleine pun menurutinya. Lalu si iblis Nazra tersebut pun menyentuh perut dari si Sister Madeleine dan langsung secara keajaiban tiba-tiba Sister Madeleine hamil. Lalu ia pun pingsan dan menumpahkan sebuah cairan berwarna biru dan mengenai karakter kita. Lalu kita ditoleh oleh si iblis Nazra dan berakhir. Dan ya, di sini kita tahu bahwa karakter kita nantinya wajah dan beberapa bagian tubuhnya akan terkena cat berwarna biru. Dan ternyata karakter yang kita mainkan adalah si Mysterious Man di Evil Nun yang satu yang sudah gede ya. Dan ya, di sini si karakter kita masih kecil namun pas gede, dan beginilah kira-kira. Karena kalau kita perhatikan beberapa bagian tubuhnya berwarna biru kena cat. Dan ya, itulah bukti bahwa si Mysterious Man adalah karakter kita di game Evil Nun yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kaki di si Mysterious Man ini? Kan kita tahu bahwa si Mysterious Man salah satu kakinya buntung ya. Nah, kalian ingat dengan si Mr. Meat, si tukang daging babi haram yang suka makan daging babi mentah-mentah tanpa mengucap bismillah? Ya, kemungkinan dialah penyebabnya. Karena kita tahu bahwa si Mr. Meat suka mengoleksi kaki manusia ya. Entah dibuat apa, tapi mungkin dibuat untuk apalah gitu ya. Ya, mungkin gak terlalu penting ya, tapi mungkin akan bisa menjadi penting di game yang akan dirilis selanjutnya. Karena Mr. Meat kan juga satu developer ya, yaitu Capillarians dengan game Evil Nun. Nah, sekarang kita akan kembali ke game Evil Nun yang kedua. Di sana kita kan sudah tahu di true ending bahwa akan ada beberapa dampak dari syarat-syarat yang tidak dilaksanakan. Dan si Sister Madeleine menurutinya, dan ya dilahirkannya seorang anak. Namun ternyata itu bukanlah Elisa, melainkan Rod, si tukang es krim di game ice cream yang 1, 2, dan 3. Nah, mungkin karena anak yang dilahirkannya tidak sesuai selera, yaitu bukan si Elisa, dia pun marah dan tidak terlalu menyayangi si Rod, tapi tetap menyayangi lah ya. Dan karena tidak terlalu menyayangi, membuat wajah si Sister Madeleine menjadi burik seperti di game Evil Nun yang pertama. Nah, dan di game Evil Nun yang pertama si Sister Madeleine ini pun juga seperti gila ya, dan kehilangan kewarasannya. Dan berarti si Sister Madeleine ini juga sudah tidak menyembah si Nazrat, dan imbalannya ya gila pastinya. Nah, sekarang iblis yang ia sembah bernama Baphomet. Nah, tapi sebenarnya kisahnya ada yang lebih membangunkan lagi. Mau tahu? Nah, di game Evil Nun pertama ada sebuah misi berjudul Mystery of the Cemetery atau misteri di kuburan. Dan di misi ini kita bisa menggali kuburan dan menemukan beberapa mayat dari beberapa nun dan juga murid-muridnya. Dan salah satu nunnya adalah si Sister Madeleine itu sendiri. What, Sister Madeleine udah jadi mayat? Dan terus yang ngejar kita di game Evil Nun yang pertama itu siapa dong? Waduh, membangunkan. Ya, untuk yang ini masih menjadi misteri ya, jadi mungkin akan ada, kita tunggu aja update selanjutnya. Oke lah. Jadi oke lah, kisahnya udah sangat sangat membangunkan. Jadi kepala aing jadi pusing, apalagi belum minum Oscar dan udah tanggal 2 ya. Dan ya oke, kita akan penutupan. Oke men, terima kasih teman-teman udah mau mampir ke video ini. Tunggu, kok ngulang? Oh bentar. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menghibur kalian apalagi di musim pandemi ini. Dan juga teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe channel Gojira Sport ini supaya saya semakin semangat untuk membuat konten. Oke lah, bye bye. Sombong amat.